A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky dari SPI 2 semester 2, dan saya ingin mempersembahkan video saya untuk sebagai tugas ujian akhir semester pengantar ilmu sejarah yang dibimbing oleh Pak Henry Dalimunte. Di Indonesia banyak sekali suku yang beragam dari Sabang sampai Merauke. Dan dari keberagaman itu saya ingin membahas tentang salah satu suku di Indonesia yang mayoritas ada di Pulau Jawa, tepatnya di kota ibu kota yaitu Jakarta. Dan suku apa itu? Ya, betul sekali, itu adalah suku Betawi. Dan saya sangat ingin sekali bagaimana suku Betawi, apa saja yang apa aja keanekaragaman atau budaya apa aja yang ada di suku Betawi. Itu sangat menarik. Kalau itu sangat saya bahas kali ini. Suku Betawi adalah suku bangsa di Indonesia yang penduduk umumnya menempati wilayah Jakarta dan sekitarnya. Mereka adalah keturunan penduduk yang bermukim di ibu kota Jakarta, atau yang nama dulunya adalah Batavia, dari abad ke-17. Nama Betawi sendiri berasal dari kata Batavia yang lama-kelamaan berubah menjadi Batawi, lalu kemudian menjadi Betawi, disesuaikan dengan lidah masyarakat lokal. Secara historis, suku Betawi merupakan masyarakat multi etnik yang membaur dan membentuk sebuah entitas baru. Suku Betawi terlahir karena adanya percampuran genetik atau alkulturasi budaya antara masyarakat yang mendiami Batavia. Setelah adanya percampuran budaya, adat istiadat, tradisi, bahasa, dan yang lainnya, akhirnya disebut komunitas besar di Batavia. Komunitas ini lama-lama melebur menjadi suku dan identitas baru yang dinamakan Betawi. Penggunaan kata Betawi adalah sebuah suku diawali dengan pendirian sebuah organisasi bernama Pemuda Kaum Betawi yang lahir pada tahun 1923. Sedangkan menurut sejarawan Betawi, Ridwan Saidi, ada beberapa acuan mengenal asal mula kata Betawi. Yang pertama, Pitawi, atau dalam bahasa Melayu Polines Purba, yang artinya larangan. Perkataan ini mengacu pada kompleks bangunan yang dihormati di Candi Batu Jaya. Sejarawan Ridwan Saidi mengaitkan bahwa kompleks bangunan di Candi Batu Jaya, Tatar, Pasu, dan Karawang merupakan sebuah kota suci yang tertutup, sementara Karawang merupakan kota yang terbuka. Betawi dalam bahasa Melayu Brunei digunakan untuk menyebut Giwang. Nama ini mengacu pada ekskavasi di Babelan, Kabupaten Bekasi, yang banyak ditemukan Giwang dari abad ke-11 Masehi. Flora guling Betawi atau Cassia glausa, famili Peplionaceae, yang merupakan jenis tanaman peredu kayunya bulat seperti guling dan mudah diraup serta kuku. Dahulu kala jenis batang pohon Betawi banyak digunakan untuk pembuatan gagang senjata keris atau gagang pisau. Taman guling Betawi banyak tumbuh di Nusa Kelapa dan beberapa daerah di Pulau Jawa dan Kalimantan. Sementara di Kapuas Hulu Kalimantan Barat, guling Betawi disebut kayu Bekawi. Ada perbedaan perkataan dari Betawi dan Bekawi pada penggunaan kosakata K dan T.
antara Kapuas, Hulu, dan Betawi Melayu. Pergeseran huruf tersebut biasa terjadi dalam bahasa Melayu. Ada kemungkinan nama Betawi yang berasal dari jenis tanaman pepohonan besar menurut Ridwan Sohidi. Pasalnya, beberapa nama jenis flora selama ini memang digunakan pada pemberian nama tempat atau daerah yang ada di Jakarta seperti Gambir, Krekot, Bintaro, Grogol, dan banyak lagi. Seperti Kecamatan Makassar, nama ini tak ada hubungannya dengan orang Makassar, melainkan diambil dari jenis rumputan. Sejarah penduduk asli Jakarta diawali pada masa zaman batu yang menurut sejarawan Sagiman MD sudah sejak zaman Neolitikum. Arkeolog Chandra Sasmita dalam monografinya Jakarta Raya dan sekitarnya dari zaman prasejarah hingga kerajaan Pajajaran. Secara arkeologis telah memberikan bukti-bukti yang kuat dan ilmiah tentang sejarah penghuni Jakarta dan sekitarnya dari masa sebelum Tarumanagara pada abad ke-5. Dikemukakan bahwa paling tidak sejak zaman Neolitikum atau batu baru dari sekitar tahun 3500 sampai 3000 tahun yang lalu di daerah Jakarta dan sekitarnya, di mana terdapat di aliran sungai besar seperti Ciliwung, Cisadane, Kali Bekasi, Citarum, pada tempat-tempat tertentu sudah didiami oleh masyarakat manusia yang menyebar hampir di seluruh wilayah Jakarta. Dari alat-alat yang ditemukan di situs itu seperti kapak, beliung, pahat, pacul yang sudah diumpan halus yang memakai gagang dari kayu, disimpulkan bahwa masyarakat manusia itu sudah mengenal pertanian, mungkin semacam perladangan dan peternakan. Bahkan juga mungkin telah mengenal seluruh organisasi kemasyarakatan yang teratur. Sementara Yahya Andi Saputra, alumni Fakultas Sejarah Universitas Indonesia, berpendapat bahwa penduduk asli Jakarta adalah penduduk Nusa Jawa. Menurutnya dahulu kala penduduk Nusa Jawa merupakan satu kesatuan budaya, bahasa, kesenian, dan adat kepercayaan mereka. Sama dia menyebutkan berbagai sebab yang kemudian menjadi mereka sebagai suku bangsa sendiri-sendiri. Pertama, yang munculnya kerajaan pada zaman sejarah. Yang kedua, kedatangan dan pengaruh penduduk dari luar Nusa Jawa. Yang ketiga, terakhir, perkembangan kemajuan ekonomi daerah masing-masing. Penduduk asli Jakarta berbahasa Sunda kuno. Jadi penduduk asli Jakarta telah berdiam di Jakarta dan sekitarnya sejak zaman dahulu. Pada abad kedua, menurut Yahya Andi Saputra, Jakarta dan sekitarnya termasuk wilayah kekuasaan kerajaan Salakanagara atau Holoan yang terletak di kaki Gunung Salak, Bogor. Penduduk asli Betawi adalah rakyat kerajaan Salakanagara. Pada zaman itu perdagangan dengan Cina telah maju. Bahkan pada tahun 432, Salakanagara telah mengirim utusan dagang ke Tiongkok. Pada akhir abad ke-5, berdiri kerajaan Hindu Tarumanagara di tepi sungai Citarum. Menurut Yahya, ada yang menganggap Tarumanagara merupakan kelanjutan kerajaan Salakanagara. Hanya saja ibu kota kerajaan dipindahkan dari kaki Gunung Salak ke tepi sungai Citarum. Penduduk asli Betawi menjadi rakyat kerajaan Tarumanagara, tepatnya letak ibu kota kerajaan di tepi sungai Candrabahaga, yang oleh Purbajaraka diidentifikasi sebagai Sungai Bekasi. Candra berarti bulan atau sasi. Jadi ucapan lengkapnya Bahagasasi atau Bekasi, yang terletak di sebelah timur pinggiran Jakarta. Di sini menurut perkiraan Purbajaraka, letak istana kerajaan Tarumanagara yang termasyhur itu. Raja Hindu ini ternyata seorang ahli pengairan. Raja mendirikan bendungan di tepi Bekasi dan Kalimati. Seni dan budaya asli penduduk Jakarta atau Betawi dapat dilihat dari temuan arkeologis, semisal giwang-giwang yang ditemukan oleh penggalian di Babelan.
Kabupaten Desa yang berasal dari abad ke-11 Masehi. Selain itu, budaya Betawi juga terjadi dari proses campuran budaya antara suku asli dengan dari beragam etnis pendatang atau yang biasa dikenal dengan istilah mestizo. Sejak zaman dahulu, wilayah bekas kerajaan Salakanagara atau kemudian dikenal dengan Kalapa, sekarang Jakarta, merupakan wilayah yang menarik pendatang dari dalam dan luar Nusantara. Percampuran budaya juga datang pada masa kepemimpinan Raja Pajajaran Prabu Surawisesa, di mana Prabu Surawisesa mengadakan perjanjian dengan Portugal, dan dari hasil percampuran budaya antara penduduk asli dan Portugal inilah lahir Keroncong Tugu. Suku-suku yang mendiami Jakarta sekarang antara lain Jawa, Sunda, Melayu, Minang, Batak, Bugis, dan lainnya. Selain dari penduduk Nusantara, budaya Betawi juga banyak menyerap dari budaya luar seperti budaya Arab, Tiongkok, Belanda, dan Portugis. Suku Betawi sebagai penduduk asli Jakarta agak tersingkirkan oleh penduduk pendatang. Mereka keluar dari Jakarta dan berpindah ke wilayah-wilayah yang berada di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten. Budaya Betawi pun tersingkirkan oleh budaya lain baik dari Indonesia maupun budaya Barat. Untuk melestarikan budaya Betawi didirikanlah cagar budaya di situ Babakan. Bahasa Betawi dituturkan dalam dan sekitar Jawa modern Beu. Secara tradisional, bahasa Betawi Tengahan atau bahasa Betawi dialek Jakarta terdaftar sebagai bahasa Melayu, tepatnya sebagai masuk ke reol, dikarenakan banyak kosakata serapan kemiripan beberapa kesamaan atau pengaruh kuat dari bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Dengan bentuk baku yang cenderung diakhiri dengan vokal e atau e-telling, bahasa Betawi dialek Tengahan tidak begitu beragam kosakatanya dibanding dengan bahasa Betawi dialek pinggiran yang lebih terasa beragam kosakatanya karena banyak serapan dari bahasa Sunda dan sebagian bahasa Jawa, serta beberapa kosakata serapan dari bahasa lainnya. Para pakar peneliti menyebutkan bahwa bahasa Betawi ialah sebuah dialek dari bahasa Melayu yang biasa disebut sebagai bahasa Melayu dialek Jakarta atau Melayu Batavia. Namun hal ini tidak sepenuhnya benar karena bahasa Betawi yang memiliki kedekatan atau kekerabatan dengan bahasa Melayu ialah hanya dialek Tengahan Jakarta. Sedangkan untuk dialek pinggiran lebih dekat dan berkerabat dengan bahasa Sunda dan Jawa. Bahasa Betawi dapat dikatakan sebuah rumpun dari bahasa Melayu ataupun disebut sebagai bahasa dagang Melayu Kreol. Secara historis, bahasa Betawi tercipta karena adanya percampuran antara bahasa yang ada di Batavia pada masa lalu sehingga betul-betul bahasa Betawi yang beragam kosakata dan dialek. Sifat campur aduk dalam bahasa Betawi dialek pertengahan bahasa Melayu dialek Jakarta atau Melayu Batavia ada cerminan dari kebudayaan Betawi secara umum yang merupakan hasil asimilasi kebudayaan baik yang berasal dari daerah di Nusantara maupun kebudayaan asing. Musik dalam bidang kesenian, misalnya orang Betawi memiliki seni gambang kromong yang berasal dari seni musik Tionghoa, tetapi juga ada rebana yang berakar pada tradisi musik Arab. Orkes Sambra berasal dari Melayu, Keroncong Tugu dan latar belakang Portugis Arab, dan Tanjidor yang berlatar belakang Kebelandaan. Saat ini suku Betawi terkenal dengan seni lenong, gambang kromong, rebana Tanjidor, dan keroncong. Betawi juga memiliki lagu tradisional seperti kicir-kicir, pengaruh budaya Jawa dengan sedikit unsur Sunda. Dalamnya juga ada dalam kebudayaan Betawi seperti pementasan wayang. Seni tari di Jakarta merupakan perpaduan antara unsur-unsur budaya masyarakat yang ada di dalamnya. Contohnya tari topeng Betawi, Yapong yang dipengaruhi tari Jaipong Sunda, Coke, tari silat, dan lainnya. Padahal seni tari di Jakarta memiliki pengaruh Sunda dan Tiongkok seperti tari Yapong dengan kostum penari khas opera Beijing. Namun Jakarta dapat dinamakan yang paling diterima. Selain seni tari lama, juga muncul seni tari dengan koreografi dinamis. Dalam drama tradisional antara lain lenong dan tonil, pementasan lakon tradisional ini biasanya menggambarkan kehidupan sehari-hari rakyat Betawi dengan diselingi lagu, pantun, lawak, dan lelucon jenaka. Kadang-kadang pemeran lenong dapat berinteraksi langsung dengan penonton. Cerita rakyat yang berkembang di Jakarta selain cerita rakyat yang sudah terkenal seperti Si Pitung, juga dikenal cerita rakyat lain seperti Jagawan Tulen
atau si Jampang yang mengisah jawara-jawara Betawi baik dalam perjuangan maupun kehidupan yang dikenal keras. Selain mengisahkan jawara dan pendidikan dunia persilatan juga dikata cerita Yai Daisima yang mengawali kehidupan di zaman kolonial. Cerita lainnya ialah Mirah dari Marunda, Murtado Macan, Kemayoran, Juragan Boying, dan yang lainnya. Senjata khas tradisional Jakarta adalah bendo atau golok yang bersarungkan kayu. Rumah tradisional Betawi adalah rumah kebaya. Terdapat pula rumah tradisional lain seperti rumah panggung Betawi. Suku Betawi mengenal tradisi bikin rumah yang dilakukan ketika hendak membangun rumah. Demikian video saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata. Saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setiap manusia pasti mempunyai kesalahan. Demikian video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.